Halo guys, selamat datang kembali di channel Indikator Saham. Kembali lagi, saya akan bahas saham-saham pilihan. Ada Buka, Same, Dewa, BES, MMLP, dan Ergas. Sebagaimana yang kita tahu, kondisi saat ini IHSG masih loyo ya guys, masih downtrend. Tapi kita harus semangat, karena bagaimanapun masih ada saham-saham yang bergerak uptrend, bahkan break resist. Jadi kita fokus saja pada saham-saham yang bagus-bagus. Sebelum kita mulai membahas saham, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Selain itu, kalian bisa tonton video-video saya yang lain, link ada di deskripsi, atau kalian bisa lihat-lihat video-video dalam channel ini. Kita langsung saja mulai. Pertama-tama kita bahas sedikit mengenai IHSG. Kita masih pakai gambar yang kemarin ya guys. Sebagaimana di sini kita lihat IHSG saat ini sedang berada di supportnya di 6.504. Kemudian support sebelumnya yang sudah ditembus yaitu 6.698 saat ini menjadi resistennya yang sedang berusaha ditembus oleh IHSG. Jika level 6.600 ini bisa terlewati, maka IHSG berpotensi untuk berada di jalur downtrendnya lagi di channel yang sudah dibuat sebelumnya. Dan untuk kembali uptrend, maka IHSG harus berusaha melewati paling tidak MA50-nya. Dan di sini kita lihat bahwa asing masih terus melakukan net sell ya guys. Bahkan di sini kita lihat masih belum ada tanda-tanda net sell yang mulai mereda. Jadi dengan ini masih ada potensi IHSG untuk lanjut turun ke level 6.263. Kalau kita lihat yang mempengaruhi IHSG diantaranya Big Bang, juga ada yang turun dalam diantaranya BBRI minus 3% ya guys hari terakhir. Kemudian BBCA juga ditutup merah, sedangkan BBNI dan BMRI ditutup hijau tipis. Kemudian kalau kita lihat lebih dekat lagi, untuk BBCA ini asing dan juga bandarnya masih net sell ya guys. Kemudian BBNI ada net buy tipis, mudah-mudahan ini berlanjut ya guys. Untuk BBRI hari terakhir asing atau bandarnya melakukan net sell yang cukup besar ya guys, setelah beberapa hari terakhir ada net buy. Sedangkan BMRI seminggu terakhir relatif masih net sell cukup besar. Itu untuk Big Bang. Sedangkan untuk mungkin sahamnya Pak PP ini juga masih naik tipis-tipis, mungkin dia akan sideways dulu ya guys. Itu saja untuk IHSG. Kita berharap mudah-mudahan ada sentimen yang bagus yang membantu IHSG untuk kembali uptrend di atas level 7000. Kita lanjutkan untuk mulai membahas saham-sahamnya. Yang pertama adalah saham BES. Ini saham BES kalau kita lihat strong uptrend ya guys. Supportnya bisa dipertimbangkan di level 378. Kemudian resisten yang sebelumnya sudah ditembus 438. Ini ditembus dengan volume yang cukup tinggi, sekitar 2 kali rata-rata 20 hari terakhir. Setelah itu ada konsolidasi dan saat ini sedang berusaha untuk menembus resisten berikutnya di 498. Kalau 498 ini bisa terlewati, maka saham BES ini akan menuju ke 630. Kira-kira gambarnya seperti ini ya guys. Mungkin ini tidak langsung bisa menembus, tapi ada sedikit konsolidasi, kemudian baru dia menembus dengan volume, kemudian tes support, baru dia akan menuju ke 630. Sedangkan asing dan bandarnya ini terlihat ada akumulasi, jadi mudah-mudahan kenaikan ini berlanjut ke level berikutnya. Kemudian kalau kita amati, saham ini sebelumnya pernah naik cukup tinggi sampai ke level 2000-an, kemudian strong downtrend, dan setelah sideways cukup panjang, baru beberapa bulan terakhir ini saham ini mulai bergerak naik. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa berlanjut ke 600-an, syukur-syukur nanti bisa sampai ke 2000.
Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Buka. Saham Buka pada dasarnya masih sangat strong downtrend ya guys. Tapi di beberapa waktu terakhir ini, saham ini membentuk swing high yang baru. Jadi dia berhasil menembus resisten sebelumnya, yaitu di 141. Jangan lupa untuk stop loss-nya bisa dipertimbangkan di 130 ya guys, kalau kalian punya saham ini. Kemudian resisten terdekat yang harus ditembus adalah 155. Kalau 155 ini bisa tertembus dan bisa bertahan di atasnya, maka berpotensi lanjut mungkin ke harga 200 ya guys. Kalau kita lihat bandarnya ada akumulasi ya guys, walaupun asingnya ini relatif sedang distribusi. Mungkin pergerakannya seperti ini ya guys. Baru nanti dia naik. Ya kira-kira seperti ini. Kalau kita lihat newsnya, mungkin hanya ada beberapa ya guys. Di antaranya 2 hari yang lalu, diam-diam ada yang serok saham Bukalapak. Kemudian mungkin ini berita yang paling berpengaruh pada harga sahamnya. Jadi Bukalapak sudah menutup layanan marketplace fisiknya. Mungkin ini yang membuat saham ini bergerak turun. Tapi mungkin setelah itu market juga menilai bahwa penutupan layanan marketplace fisik ini akan berpengaruh baik ke depannya untuk bisnis Bukalapak ini. Jadi saham ini ya ada potensi untuk naik lebih tinggi lagi, paling enggak ke atas 150-nya. Itu saja untuk pembahasan saham Buka. Kita lanjutkan untuk saham selanjutnya, yaitu saham Dewa. Saham Dewa ini setelah sempat parkir di 50, dia kemudian berusaha untuk naik. Dan saat ini sepertinya sudah stabil ya guys, dengan volume yang cukup tinggi. Grafiknya terlihat uptrend dan ada sideways seperti ini. Dengan support bisa dipertimbangkan di 103, kemudian untuk resisten terdekatnya ada di 124. Kemudian kalau 124 ini bisa terlewati dan bisa bertahan di atasnya, maka akan berpotensi untuk lanjut naik ke 145. Mungkin gambarnya seperti ini ya guys. Untuk bandar dan juga asing, ini terlihat ada akumulasi. Kemudian kalau kita kaitkan dengan newsnya, ada beberapa ya guys, di antaranya Dewa melakukan konversi utang dengan sahamnya senilai 75 per saham. Kemudian dari konversi utang ini, Dewa mendapatkan dana 297 miliar. Kemudian ada juga yang lebih baru lagi beritanya, yaitu Dewa mengadakan private placement 1,4 triliun untuk bayar hutang. Mungkin untuk berita yang pertama mengenai konversi hutang dengan saham seharga Rp75, ini yang mempengaruhi saham ini turun karena mungkin market beranggapan bahwa pada saat itu harga saham di atas 100 dianggap kemahalan karena pada saat konversi hutang sahamnya dihargai 75. Jadi mungkin itu yang menyebabkan saham ini sempat turun, tapi kemudian ada juga private placement 1,4 triliun untuk mengurangi hutang. Ini direspon bagus oleh market, saham ini kemudian naik. Ya mungkin market menilai bahwa konversi hutang, kemudian private placement untuk mengurangi hutang Dewa ini dianggap aksi korporasi yang kedepannya baik untuk bisnis Dewa ini. Kita lanjutkan saham selanjutnya, yaitu MMLP. Untuk MMLP setelah sebelumnya strong downtrend, saham ini mulai bergerak naik, kemudian ada uji support dan sudah menembus resisten terdekat sebelumnya di 550. Kalau dia bisa bertahan di atas ini, maka dia akan berpotensi untuk menuju ke 630. Sedangkan asing dan juga bandar ini terlihat ada akumulasi yang cukup besar ya guys, ijo-ijonya besar-besar dan banyak. Jadi harapannya saham ini bisa terus lanjut untuk uptrend di atas 630. Untuk supportnya bisa dipertimbangkan di 472. Kita lanjutkan dengan saham selanjutnya, yaitu Airgas. Airgas ini adalah saham yang baru saja IPO di 2023, jadi masih baru ya guys. Setelah sebelumnya dia strong downtrend, kemudian dia naik, kemudian ada sideways dengan volume yang mengecil ya guys. Kemudian beberapa bulan ini volumenya mulai naik, mulai meningkat, dan di hari terakhir saham ini berusaha untuk menembus resisten terdekatnya di 123. Kalau 123 ini nantinya bisa terlewati, maka Airgas akan berusaha untuk menuju ke 150. 150 adalah ATH-nya. Kalau kita lihat
bandar dan juga asing ada akumulasi ya guys. Walaupun di hari terakhir asing net sell cukup banyak. Kemudian kalau kita lihat newsnya belum ada yang terbaru ya guys. Tapi mungkin ini ada beberapa berita yang terkait dengan Airgas. Jadi Airgas berencana tambah kegiatan usaha baru, kemudian mendapatkan kredit 20 miliar, kemudian Airgas targetkan 250.000 sambungan gas rumah tangga, kemudian Airgas dan Pegas garap proyek. Jadi itu terkait dengan beritanya, yang mudah-mudahan berita yang sudah ada ini bisa membantu Airgas untuk naik lebih tinggi dari 150 sebagai level ATH-nya. Kita lanjutkan dengan saham berikutnya, yaitu saham SAME. SAME untuk secara keseluruhan ini masih downtrend ya guys, tapi mungkin di beberapa waktu terakhir ini dia sideways, dan di hari terakhir SAME break resisten terdekatnya di 318 dengan volume yang cukup tinggi, jauh di atas rata-rata 20 hari terakhirnya. Kemudian ada akumulasi dari bandar dalam 3 hari terakhir, walaupun asing net sell di hari terakhir ya guys. Kalau 318 ini sudah terlewati dan bisa bertahan di atasnya, maka SAME akan berusaha untuk menuju ke resisten selanjutnya di 362. Mungkin gambarnya seperti ini ya guys. Jadi karena ini sudah 3 hari naik, ya mungkin ada koreksi. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk newsnya, belum ada berita yang terbaru ya guys, tapi mungkin ini yang sudah lama tapi bisa berpengaruh pada pergerakan harga saham SAME. Jadi dari 2020 sampai 2024, grup MTech ini terus memborong saham SAME. Kemudian ada juga rencana SAME untuk fokus transformasi menjadi rumah sakit digital. Kemudian ada juga Elang Mahkota memberi pinjaman 300 miliar dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri. Jadi ya mudah-mudahan berita-berita itu bisa membantu SAME untuk menuju ke resisten terdekatnya di 362 paling enggak. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih.